Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan ke-6 dengan topik pendugaan interval proporsi. Proporsi itu apa sih? Jumlah proporsi yaitu jumlah bagian teratur dari suatu kelompok. Nah, di sini akan ada penduga interval proporsi. Jadi, jika ada X itu sama dengan banyaknya elemen dengan karakteristik tertentu, maka P proporsi sampelnya itu X per N. Merupakan perkiraan itu P sama dengan proporsi sebenarnya dari elemen-elemen dengan karakteristik tertentu. Jadi intervalnya itu antara di sini P lebih besar dari proporsi sampel dikurang Z alfa per 2 dikali standar errornya. SP itu standar error. Kemudian proporsi sebenarnya itu lebih kecil dari P ditambah proporsi sampel ditambah Z alfa per 2 dikali standar error. Nah, ini akan sama dengan 1 dikurang alfa. Nah, di sini ada ketentuannya. Untuk populasi tidak terbatas, SP itu sama dengan akar P dikali 1 kurang P dibagi N. Sedangkan untuk populasi terbatas, standar errornya itu akar P dikali 1 kurang P dibagi dengan N dikali dengan akar N dikurang N kecil dibagi N kurang 1. Sehingga menghasilkan rumus P proporsi perkiraan dikurang Z alfa per 2 dikali SP-nya ini tadi SP. Nah, SP kita masukkan ke rumusnya. Akar P dikali 1 kurang P dibagi dengan N. Ini proporsi sebenarnya. Proporsi sebenarnya lebih kecil dari P ditambah Z alfa per 2 dikali akar P dikali 1 kurang P dibagi dengan N. Jadi nanti tergantung SP-nya ini. Standar errornya kamu akan menggunakan rumus mana, yang ini atau yang ini. Nah, ini tergantung dari populasinya. Kalau populasi tidak terbatas, SP-nya menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau populasinya terbatas, SP-nya menggunakan rumus yang ini. Berikut ada contoh soalnya. Selama tahun 1998, dari 35 sampel random, ada sebanyak 500 angkatan kerja dijumpai sedang menganggur. Buatlah interval keyakinan proporsi menganggur di daerah itu dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%. Nah, kita akan menyelesaikannya. Nah, di sini diketahui X-nya 35, kemudian N kecilnya ada 500, kemudian P-nya itu menjadi X per N tadi kan, X per N. Jadi 35 dibagi dengan 300. 35 dibagi 300. Itu menghasilkan, lihat di sini, itu menghasilkan 0,07. Kemudian alfanya itu di sini tingkat keyakinan 60-90%, sehingga alfanya menjadi 10%. Kemudian kalau alfanya 10%, 10% itu akan sama dengan 0,1. Maka SP-nya, kita hitung SP-nya terlebih dahulu. Tadi kan kita tahu SP itu standar errornya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya itu akar P dikali 1 kurang P dibagi dengan N kurang 1. Jadi tadi rumusnya akar dari P dikali 1 kurang P dibagi N kurang 1, sehingga akar P-nya tadi sudah kita
Hitung 35/500 sama 0,07 dikali 1 kurang 0,7 dibagi 500 kurang 1 sehingga menghasilkan akar 0,07 dikali 0,93 dibagi dengan 499. 0,93 ini diperoleh dari 1 dikurang 0,07 sehingga menghasilkan, sudah diakarkan bisa menghasilkan nilai 0,0144. Jadi sudah dihitung. Kemudian di sini Z standar errornya 0,5 sampai dikurang 0,05. Ini lihat tabel hasilnya Z, luas area Z ini 1,645. Ini lihat di tabel distribusi normal. Nanti coba googling bagaimana mendapatkan angka ini. Kemudian interval keyakinan dengan tingkat keyakinan 90% ini adalah kita masukkan rumusnya. Proporsi itu akan sama dengan proporsi sampel dikurang Z alfa per 2 dikali akar P dikali 1 dikurang P dibagi dengan N. Kemudian lebih kecil dari P, ini tergantung dari mana kamu membacanya ya. Kalau misalkan kita membacanya dari sisi sebelah ini tanda lebih kecil, ini lebih kecil, ini tanda lebih kecil. Kalau kita membacanya dari kiri, misalkan P dikurang ini, P dikurang Z alfa per 2 akar P dikali 1 kurang P dibagi dengan N ini lebih kecil dengan proporsi sebenarnya. Nah, sedangkan proporsi sebenarnya lebih kecil dari hasil yang P ditambah, ini ditambah ya. P ditambah Z alfa per 2 kali akar P dikali 1 dikurang P dibagi dengan N. Nah, ini tergantung dari sisi mana membacanya. Tapi kalau kamu membacanya dari kanan, berarti yang kanan ini lebih besar dari proporsi sebenarnya. Proporsi sebenarnya lebih besar dari sebelah kiri. Nah, setelah kita hitung-hitung, tinggal masukkan. Tadi P-nya itu proporsi sampel ya. Ini 0,7 dikurang Z alfanya tadi 1, ini yang kita lihat tabel 1,645 dibagi 2 alfa 1,645 per 2 itu sudah dilihat dari tabel 0,5 dikurang 0,05 itu 0,45. Nah, 0,45 ini lihat tabel Z-nya jadi 1,645. Ini dikali dengan akar tadi ini 0,014 kan SP dikali SP-nya jadi 0,14. Nah, P-nya ini lebih besar dari hasil yang sebelah kiri. Kemudian P ini proporsi sebenarnya lebih kecil dari 0,7 ditambah dengan 1,645 dikali 0,0114 sehingga menghasilkan intervalnya proporsi sebenarnya itu lebih besar dari 0,051 tetapi lebih kecil dari 0,089. Jadi ini jawabannya. Jadi jawaban dari interval keyakinan proporsinya yaitu 0, lebih kecil. Tadi mana? Jadi hasil yang interval keyakinannya P-nya itu keyakinan, intervalnya itu lebih kecil, kalau kita dari sini 0,05 lebih kecil dari proporsinya. Kemudian proporsinya lebih kecil dari 0,089. Tapi kalau kita membacanya dari tengah, proporsinya lebih besar dari 0,51 tetapi lebih kecil dari 0,089. Ini interval proporsinya. Kita lanjut ke soal penentuan besarnya sampel N untuk menduga proporsi. N sama dengan P dikali 1 kurang P dikali Z alfa per 2 dibagi dengan E pangkat 2 D pangkat 2 kan. Ini atau ini pangkat 2, ini pangkat 2. Atau menggunakan minus seperempat Z
alfa per 2 dibagi E pangkat 2, dan ini dikuadratkan. Contohnya, apabila kita ingin memperkirakan proporsi mahasiswa suatu perguruan tinggi yang menggunakan sepeda motor waktu pergi kuliah, berapa sih besar sampel yang kita perlukan apabila tingkat keyakinannya 0,9%, 0,95 atau 95%. Kesalahan yang mungkin terjadi tidak lebih dari 0,09. Nah, ini akan kita jawab. Nah, N-nya itu 1/4 dikali alfa per 2 dibagi dengan E kuadrat, atau kita ini kuadratnya kita udah masukkan dalam kurung, sehingga menghasilkan 0,4 itu akan sama dengan 0,25 dikali alfanya 196 dibagi 196 ini dari mana? Dari 1,96 ini diperoleh dari Z alfa per 2. Nah, ini kan diketahui ini tingkat keyakinannya 0,95. Berarti 1 dikurang alfanya itu 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Nah, 0,05 ini dibagi 2, Z alfanya menjadi 0,025. Nah, dari alfa 0,025 ini kita lihat tabel di distribusi T dengan jumlah infinite ya, sehingga di distribusi ini menghasilkan luas daerah atau Z alfanya 1,96. Kemudian ini dibagi dengan E, 0,09 itu E-nya kesalahan, ini yang mungkin terjadi tidak lebih dari 0,09. Kemudian dipangkatkan 2 sehingga menghasilkan 118,57 atau kita bulatkan menjadi 118 mahasiswa. Jadi sampel yang dibutuhkan adalah 118. Ini untuk penyelesaiannya. Berikutnya kita pendugaan interval varians atau ragam. Nah, ini sigma kuadrat dibacanya. Ini lebih besar dari N dikurang 1 dikali S kuadrat dibagi dengan C kuadrat per 2. Ini bukan X kuadrat tapi C. Kemudian sigma kuadrat dibagi lebih kecil dari N dikurang 1 dikali S pangkat 2 dibagi C kuadrat per C 1 dikurang alfa per 2 ini akan sama dengan 1. Contohnya seperti ini, pendudukan interval varians atau beragam. Kita menggunakan tabel C kuadrat. Ini tabel C kuadrat. Nanti akan ditunjukkan bagaimana membaca tabel C kuadrat. Contohnya di sini suatu sampel random dengan 50 industri kecil di suatu wilayah mempunyai modal kerja rata-rata 2.400.000 dan standar deviasinya 320. Yang dicari hitung interval kepercayaan 95% untuk sigma, yaitu deviasi standar modal kerja semua industri kecil di wilayah itu. Jadi kita menghitung intervalnya ini tuh kuadratnya. Kita masukkan ke rumus. Ini diketahui N-nya 50, kemudian S kuadratnya standar deviasinya 320, kemudian X bar-nya 2.400.000, kemudian ada selang kepercayaan 95% di sini ya. Nah, dari selang kepercayaan ini 95, jadi alfanya jadi 5% atau dibuat desimal 0,05. Nah, alfa 0,5 ini alfa per 2 berarti 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Nah, 0,025 ini kita lihat di tabel C kuadratnya itu 71,4. Jadi di sini kita lihat N-nya ada 50, berarti kita lihat tabel C kuadrat. Nanti saya share tabel C kuadrat. Saya
share. Stop share dulu ya. Stop share. Kemudian saya share tabel C kuadrat. Nah, di sini ada tabel C kuadrat. Tadi kita 0,025, alfanya 0,025 ini. Kemudian N-nya kita tarik, kita tadi melihat N-nya itu ada 50 ya. Di 50. Ini tabel C kuadratnya di S tadi ini. Kemudian ini di 50. Tidak 0,025. Kemudian besar N-nya itu ini, besar N-nya itu saya salah ya. Ini kok 71,4. Ah ya. N-nya itu yang ini yang 50 ya, jangan yang nomor ini. N50 lihat 50. Jadi ini besarnya C kuadrat tadi. Sehingga kemudian kita peroleh angka ini 71,4202 ini dari tabel C kuadrat. Kemudian 1 dikurang alfa dibagi 2. Nah, ini 1. Ini lihat rumusnya. Ini ya, paham rumusnya. Nah, ini rumus C. 1 dikurang alfa dibagi 2. Nah, ini akan menghasilkan, nah 1 dikurang alfanya kan 0,025. Tadi alfa per 2-nya 0,25 sehingga menghasilkan 0,975. Nah, kita cari tabel C kuadrat di 0,975 dengan N-nya 50. Kita share lagi tabel C kuadrat. 0,0975 tadi alfanya. Alfanya 0,0975, lihat di kolom D. Kemudian kita cari N, ini V-nya atau banyaknya N-nya itu di 50. 50. Ini 50. Nah, sehingga inilah angka yang didapat 32,3574. Ini kita peroleh dari tabel C kuadrat. Kalau sudah lihat dapat ini angka-angkanya, kita tinggal memasukkan interval kepercayaannya. Jadi sigma kuadrat sama dengan 1 dikurang N kurang 1 dikali S pangkat 2 dibagi dengan C kuadrat alfa per 2. Ya, jadi 50 kurang 1 dikali 320 dibagi dengan 71,42. Ini dari sini tadi ya. Hasilnya 219,545. Kemudian kalau ini ditambah, kalau yang ini sigmanya lebih kecil dari 50 dikurang 1 dikali 320 dibagi dengan 332,3574. Ini diperoleh dari rumus yang ini, tinggal masukkan. Hasil perkaliannya menjadi 484,575 sehingga intervalnya menjadi sigma kuadrat lebih besar dari 219 tetapi akan lebih kecil dari 484. Ini hasilnya. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA atau di ruang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.